Sudah, dokter. Oke, mari kita mulai. Slide-nya dikit ya, supaya nggak pusing-pusing. Ini kalian lihat layar full atau gimana? Atau yang ada notes-nya? Kok ada dua ya? Halo? Sekarang layar full, dokter. Layar full ya? Oke. Ah, iya. Oke, kita mulai. Nah, patomekanisme radang akut atau nama lainnya itu kita bisa bilang sebagai patofisiologi dari inflamasi akut. Ada yang tahu inflamasi itu apa? Pasti kan sering dibilang kalau ke dokter itu pasti bilang, oh ini radang, oh ini ada inflamasi gitu. Nah, tapi sebenarnya apa itu radang atau inflamasi? Kan kita harus tahu. Ayo coba Putra Valentino, apa itu inflamasi? Baik dokter, perkenalkan kembali nama saya Putra Valentino Jacobson Masi. Saya kerap dipanggil Putra dengan 3 digit 096 dari kelas C. Kalau menurut saya informasi itu merupakan salah satu bagaimana terjadi suatu proses ketika luka itu dia sebentar dokter saya sedikit lupa sedikit karena grogi juga ditunjuk tiba-tiba. Jadi Bapak. inflamasi itu dia itu merupakan satu respon tubuh dalam melawan bakteri. Gitu sih dokter kalau saya ingatnya. Dalam melawan racun dan bakteri itu. Hmm, hmm. Saya ingat saya. Mohon maaf dokter kalau kurang lengkap. Nggak apa Sebenarnya jawabannya udah ada di slide. Kalau nggak tegang slide-nya dilihat. Ya, jadi kalau yang dibilang sama Putra Valentino itu benar. Respon tubuh untuk melawan tadi bakteri ya sama racun gitu tadi Valentino bilang. Tapi sebenarnya yang nanti bisa masuk ke tubuh itu kan bukan cuman bakteri sama jamur ya. Kok jamur sama racun, tapi ada banyak. Nah, jadi intinya itu adalah inflamasi itu merupakan suatu respon alami. Jadi itu alami, semua orang pasti punya respon itu. Jadi suatu respon alami tubuh yang mana munculnya itu karena kerusakan jaringan. Jadi kalau ada jaringan yang rusak, apapun itu penyebabnya, entah itu penyebab infeksi atau non entah itu penyebabnya infeksi atau non infeksi. Nih, kok macet ya? Mana? Entah itu penyebabnya infeksi maupun non-infeksi, itu pasti menimbulkan inflamasi. Infeksi itu apa contohnya? Seperti yang tadi dibilang Valentino, bisa bakteri. Tapi selain bakteri, apalagi yang bisa menyebabkan virus sama jamur. Itu juga akan menimbulkan respon inflamasi ya. Saya lupa satu lagi, parasit, cacing, dan kawan-kawannya cacing itu nyamuk. Itu pun bisa juga menyebabkan inflamasi. Selain itu, luka itu juga bisa bikin inflamasi. Entah itu luka nggak sengaja kena sesuatu, atau operasi, atau pukulan, luka yang nggak sampai bikin berdarah-darah, itu juga bisa bikin inflamasi. Apalagi racun yang tadi dibilang sama Valentino itu masuk ke bahan kimia yang toksik. Bisa juga karena asam atau basa. Apakah dari dalam diri juga bisa? Bisa. Reaksi imun kita yang tidak normal alias berlebihan seperti autoimun, itu juga bisa bikin inflamasi, jadi nggak harus yang dari luar-luar. Kondisi kekurangan aliran darah, contohnya iskemia, itu pun bisa bikin inflamasi. Jadi penyebabnya banyak ya. Makanya kita bilang inflamasi itu adalah respon yang muncul secara alami terhadap kerusakan jaringan gitu. Ya, karena kita bahas yang akut, maka dia respon yang pertama-tama muncul gitu.
Nah, sifatnya itu untuk inflamasi yang akut itu sifatnya non-spesifik. Kalau kalian imunologi siapa yang ngajar ya? Udah sempat belajar imunologi belum ya? Saya ya? Atau siapa ya? Imunologi yang spesifik, non-spesifik itu udah belum? Ingin menjawab dokter terkait baru pengenalan imunologinya baru sudah terkait spesifik dan non spesifiknya belum dokter. Oh, oke. Jadi gini, jadi saya harus jelasin sedikit. Imunologi itu kan ada macam-macam ya. Ada imunologi spesifik sama non-spesifik. Maksudnya itu apa? Imunologi yang spesifik itu berarti dia udah tahu, oh ini yang masuk COVID nih. Berarti yang dikeluarkan sel-selnya adalah sel untuk membasmi perkovitan. Oh yang masuk cacing pita nih. Berarti yang dikeluarkan imun-imunnya atau proteksinya itu yang berkaitan dengan cacing pita. Itu spesifik namanya atau imunitas adaptif. Nah, tapi kalau inflamasi akut itu seringnya biasanya dia itu non-spesifik atau bahasa lainnya innate ya. Alias kan dia baru awal-awal nih terjadi. Akut, akut itu kan onsetnya cepat ya. Cepat banget dia baru baru sakit, baru masuk, baru kena sesuatu, langsung ada responnya. Nah, karena sifatnya itu rapid, cepat, jadi yang yang dihasilkan itu sifatnya non-spesifik. Misalnya walaupun itu yang masuk ternyata apa misalnya ya? Misalnya yang masuk ternyata cacing tambang. Tapi dia nggak langsung ngeluarin sesuatu yang khusus untuk cacing tambang. Responnya respon yang general aja secara umum dulu. Yang penting adalah untuk membatasi kerusakan lebih banyak gitu. Makanya dibilang kalau inflamasi akut itu sifatnya non-spesifik. Nanti lebih lanjut tentang non-spesifik dan spesifik bedanya apa akan dibahas di kelas imunologi. Saya nggak tahu siapa yang ngajar kalian ya. Terus sifatnya itu juga protektif, alias dia punya fungsi, dia itu punya fungsi untuk ini, mengeliminasi penyebab inflamasinya itu, apapun itu. Misalnya kalau yang masuk jamur ya jamurnya mau dieliminasi, yang masuk racun, racunnya ingin dieliminasi dengan inflamasi itu. Kemudian yang kedua apa? Karena dia baru-baru terjadi ya, dia tujuannya adalah untuk mencegah penyebaran dari penyebab inflamasinya itu. Jadi biar nggak kemana-mana, biar nggak makin parah. Terus yang terakhir adalah untuk memperbaiki jaringan yang mengalami kerusakan. Karena tujuannya adalah tiga ini, makanya sifatnya inflamasi akut itu adalah protektif. Tapi apakah bisa jadi bahaya? Coba Dinovan Zaudan. Dinovan Zaudan. Ya, dokter. Menurut Dinovan Zaudan Finsa, apakah inflamasi akut ini bisa jadi bahaya atau enggak? Atau hanya protektif? Eh, Kalau menurut saya sih bisa menjadi berbahaya, dokter. Kalau di sana nanti include racun-racunnya begitu, dokter. Contohnya apa inflamasi akut yang bisa jadi bahaya? Mungkin Dinovan pernah baca. Mungkin kalau dalam infeksi itu eh, ter- termasuk ke dalam infeksi kayak ada bakterinya, terus jamurnya begitu, dokter. Oke, hampir benar ya yang dibilang Dinovan. Memang bisa jadi bahaya, tapi yang bikin bahaya itu bukan karena racunnya tetap atau bakteri khusus gitu, enggak. Apapun itu bisa bikin kondisinya jadi bahaya kalau imunnya itu tidak diregulasi dengan baik. Alias biasanya itu terjadi respon imun yang berlebihan. Di kasus-kasus apa yang paling sering? Namanya sepsis. Nah, mungkin ada yang pernah dengar sepsis. Sepsis itu adalah ketika ada infeksi atau ada inflamasi yang terjadi, dia tidak bisa dikonten atau dipertahankan di lokasi itu aja, tapi dia nyebar kemana-mana. Seluruh tubuh jadi ya kena. Sistem semua kena. Nah, itu yang bikin kondisinya jadi berbahaya karena dia menyebar. Oleh karena itu, inflamasi akut fungsinya adalah salah satunya mencegah penyebaran dari penyebab inflamasi itu. Oke? Nah, sekarang ini poin yang terakhir ini penting banget karena kalian bakal ditanyain ini sampai koas.
berakhir. Apa itu? Yaitu 5 tanda-tanda inflamasi, terutama ditemukan pada inflamasi akut. Apa aja? Nah, kalau kita lihat gambar di sini ya, ini kan ada inflamasinya, gambar di atas ini. Tanda-tandanya itu ada, kagak muncul pointer saya. Tanda-tandanya itu ada ini nih. Pertama, kemerahan. Kita bisa lihat ya, warnanya nyata, merah, jelas. Ya, kalau kalian lihat pasien datang, ada suatu lesi entah di bagian manapun dari tubuhnya yang tampak lebih kemerahan dibandingkan sisi sebelahnya yang simetris, kalian harus curiga, oh ini ada radang, ada inflamasi, dan kalian harus cari tahu penyebabnya apa. Selain kemerahan, apalagi biasanya ada di sini? Kalau disentuh, yang merah-merah gini kalau disentuh, biasanya dia perabaannya akan hangat. Ya, merah apalagi warna merah kan identik dengan panas ya. Nah, jadi dia perabaannya akan hangat. Kalian bandingkan dengan kulit-kulit sekitarnya ini atau situs-situs sebelahnya yang normal. Di daerah merah ini pasti akan lebih panas atau hangat. Biasanya sih hangat ya, nggak sampai panas. Hangat dibandingkan daerah yang normal. Selain panas, apalagi? Kalau kita lihat ada bengkak, ya, bengkak atau swelling. Apalagi selain itu, pasien kalau ditanya pasti merasa nyeri. Nah, karena adanya keempat itu merah, panas, bengkak, nyeri, fungsinya pasti akan terganggu. Nah, itu adalah 5 tanda kardinal inflamasi, yaitu kemerahan, panas, bengkak, nyeri, hilangnya fungsi. Atau biasanya kalau dosen-dosen senior, dokter-dokter senior, apalagi ya spesialis, itu mereka akan bilangnya rubor, kalor, tumor, dolor, fungsio lesa. Itu nama apa ya Latinnya gitu ya. Apakah 5 ini selalu ada dan bisa kalian lihat? Kadang belum tentu ya, terutama untuk radang-radang organ-organ internal. Semisal hepatitis atau radang hati. Kan pasti sebenarnya di dalamnya itu ada rubor, ada kalor, ada tumor, dolor bisa kalian tanyakan, fungsio lesa bisa dilihat dari ininya, dari hasil labnya ada gangguan fungsi hati. Tapi apakah rubor, kalor, tumor itu bisa kalian lihat secara real dengan mata? Enggak, enggak bisa. Paling tumornya kalian bisa lihat pakai USG, tapi duanya enggak. Nah, jadi hanya karena tidak bisa dilihat dengan mata langsung, bukan berarti tanda itu tidak ada. Tapi jika ada pertanda-pertanda lain, apalagi ini biasanya berurutan ya, awalnya mulai dari rubor dulu, jadi kalor, tumor, dolor, baru fungsio lesa. Nah, apalagi kalau sudah ditemukan ada fungsio lesa, kalian harus curiga, oh ini adalah bagian dari suatu tanda-tanda inflamasi, gitu. Kalian biasainnya pakai rubor, kalor, tumor, dolor. Tumor di sini bukan berarti tumor-tumor keganasan ya, tapi nanti kalau kalian ketemu sama spesialis-spesialis yang senior itu biar kalian ngerti terminologi itu. Oke. Terus sekarang kita bahas tentang inflamasi secara general dulu. Karena kan kita akan ngomongin akut, subakut. Kita akan ngomongin yang akut ya. Saya tanggung jawabnya yang akut. Tapi sebenarnya inflamasi itu ada yang lain selain akut. Ada namanya subakut, ada juga namanya kronis. Apa yang membedakan? Yang membedakan itu adalah onsetnya dan durasi. Nah, jadi kalau akut itu dia dari hitungan menit, biasanya sampai maksimal ya beberapa hari lah gitu. Paling lama 2 minggu. Kalau itu inflamasinya udah lebih dari 2 minggu, itu dia pasti bertransisi jadi kronis biasanya. Yang namanya disebut sebagai periode atau inflamasi subakut. Yang mana bertahan sampai 6 minggu. Kalau sudah lebih dari 6 minggu itu namanya apa? Namanya inflamasi kronis. Nah, ini sedikit cuplikan. Biasanya kalau inflamasi kronis, 5 tanda fundamental sains ini kadang jadi hilang. Contohnya inflamasi kelilipan di mata. Awal-awal merah tuh yang apa namanya yang kayak bintitannya tuh awal-awal merah, gede, nyeri. Tapi kalau itu nggak diobati dengan baik, dia akan menetap, merahnya hilang, nyerinya hilang, tapi bengkaknya tetap.
Jadi tanda-tanda kardinal signs-nya tuh seakan hilang, tapi sebenarnya inflamasinya masih ada, tapi masuk ke yang kronis. Jadi tanda-tanda kardinalnya paling sisa satu, sisa dua. Gitu. Ya, nah tapi nanti itu dibahas lagi ke patomekanisme yang radang kronis. Kita sekarang fokus ke yang akut. Tadi tujuannya kita sudah bahas, sekarang kita pelajari atau masuk ke patofisiologi. Kalian udah ngerti kan patofisiologi itu definisinya apa? Karena ini akan sering disebut seiring kalian lanjut ke level-level yang selanjutnya. Patofisiologi radang, patofisiologi diabetes, patofisiologi stroke, dan kawan-kawannya. Patofisiologi itu sebenarnya apa? Ayo, saya tunjuk. Hanim, Hanim Fadilatur Rohmah. Baik, Dok. Izin menjawab, Dokter. Perkenalkan, saya Nifadilat Rohmah dari kelas F dengan NIM 048. Kalau menurut yang saya tahu, patofisiologi itu adalah sebuah ilmu yang dia itu mempelajari sebuah perubahan atau gangguan dari fungsi-fungsi tubuh manusia akibat adanya mungkin bisa penyakit atau kondisi medis lainnya gitu, Dok. Yang bisa itu. Udah benar ya? Oh iya, Dok. Ya, terima kasih, Dok. Boleh ditambahin juga Hanim kalau mau. Nah, jadi kalau patofisiologi itu memang benar, dia adalah suatu kondisi tubuh yang di luar fisiologis yang sebenarnya. Jadi yang tidak normal, yang mana mendasari gejala-gejala atau mendasari event-event yang terjadi di penyakit yang mau kita bahas. Dalam hal ini kita membahas suatu kondisi yaitu radang. Nah, gampangnya kalau kalian berpikir tentang patofisiologi adalah kalian lihat manifestasinya. Contoh, radang itu kan ada kemerahan, panas, dan kawan-kawannya ini. Jadi, kalau kalian mau mengecek apakah diri kalian benar paham terhadap patofisiologi radang, kalian harus tahu apa sih proses yang terjadi yang menyebabkan adanya kemerahan di radang. Apa yang terjadi yang menyebabkan panas? Apa yang terjadi yang menyebabkan bengkak dan segala macamnya. Sama seperti diabetes. Apa sih yang terjadi di dalam tubuh yang menyebabkan gula darahnya jadi tinggi? Apa sih yang menyebabkan insulinnya jadi resisten? Apa sih yang menyebabkan pembuluh darahnya di diabetes itu jadinya em, bahasa gampangnya tersumbat-tersumbat, alirannya nggak lancar. Apa sih yang menyebabkan? Nah, itu kalian harus tahu patofisiologinya. Karena kan nanti kalian sebagai dokter harus bisa menjelaskan ke pasien ya. Pasien akan pasti bertanya, kenapa? Kenapa? Nah, kalian harus bisa. Termasuk radang ini. Apa yang menyebabkan masing-masing dari semua gejala ini kita akan bahas hari ini. Nah, jadi ada dua mekanisme utama yang menyebabkan radang akut. Mekanisme yang pertama itu kita lihat dari sisi vaskularisasi dan sisi limfatik. Jadi kejadiannya ada yang fokusnya di sistem vaskuler. Ada juga kejadian yang kita lihat di level seluler atau level sel. Nah, untuk yang vaskuler itu, gampangnya yang terjadi itu adalah adanya vasodilation atau vasodilatasi dari pembuluh darah, yang mana kalau ada pelebaran pembuluh darah akan diikuti dengan peningkatan aliran darah dan permeabilitas pembuluh darah. Kemudian karena ada poin B ini menyebabkan terjadinya kebocoran dari vaskuler. Terus kalau dari sisi limfatiknya, karena ada kebocoran sisi dari vaskuler, otomatis akan ada peningkatan aliran limfe untuk membawa yang bocor itu balik lagi. Dan juga karena aktivitas limfenya meningkat, akan terjadi hiperplasia dari nodus-nodus limfe. Gitu ya gampangnya, nanti kita bahas per poin lebih banyak. Terus untuk kejadian di level selnya, itu apa aja? Akan ada rekrutmen atau si leukosit itu dipanggil ke lokasi cedera. Di mana prosesnya itu dimulai dari adanya marginasi, diikuti dengan adesi, kemudian ada emigrasi atau diapedesis. Mungkin pas SMA kalian pernah baca yang kalau sel darah putih itu bisa jalan-jalan nembus kemana-mana, keluar pembuluh darah, itu diapedesis. Kemudian ada kemotaksis, ini saya salah ketik ya, harusnya S belakangnya, kemotaksis. Alias itu sel darah putih, leukosit kalian udah di luar pembuluh darah, tapi dia masih bisa menuju spesifik ke situs injurinya dengan adanya sinyal-sinyal kemotaksis dan diikuti dengan fagositosis. Nah, ini poin-poin gampangnya. Sekarang kita
bahas masing-masing mulai dari vascular event. Nah, jadi di sini kita harus membayangkan. Kalian harus bisa berimajinasi. Ketika ada suatu cedera di jaringan ya, entah itu luka atau itu bakteri atau itu virus, sel atau jaringan di sekitar situs injury itu akan mensekresi beberapa sekret produk. Apa aja yang utama biasanya? Ada histamin, ada NO atau nitric oxide, atau prostaglandin. Nah, kenapa ada atau-ataunya itu? Karena beda penyebab inflamasi, dia beda. Gitu. Kalau alergi biasanya histamin, nanti kalau misalnya ada infeksi prostaglandin sering, kalau ada iskemia nitric oxide itu sering gitu. Jadi karena kita membahas inflamasi secara umum, saya sebutkan semuanya yang mungkin disekresi oleh sel-sel atau jaringan selama cedera. Di mana histamin, nitric oxide, dan prostaglandin itu dia punya suatu efek terhadap pembuluh darah berupa vasodilasi. Vasodilasi itu apa? Ini ada 3 in 1, Radit, Jata, Surya. Radit, Jata, Surya, 3 in 1. Kok 3 in 1? Vasodilasi itu apa? Izin menjawab dokter, vasodilatasi itu pelebaran pembuluh darah dokter. Benar. Jadi, histamin, NO, prostaglandin, dan senyawa-senyawa sejenisnya itu akan menyebabkan pelebaran dari pembuluh darah kalian. Nah, apakah pelebaran pembuluh darah itu jelek? Coba Arya Maivia Virginia Putri. Apakah pelebaran pembuluh darah itu jelek? Sebelumnya izin menjawab dokter. Perkenalkan saya Virginia dengan 3 digit NIM terakhir itu 086. Dari menurut saya sendiri, pelebaran pembuluh darah itu bagus atau jeleknya itu tergantung seberapa pembuluh darah itu melebar. Tapi secara apa namanya, sejauh untuk case ini itu pelebaran pembuluh darah itu tidak baik karena bisa saja ada implikasi entah itu semacam-macam penyakit yang bisa disebabkan oleh pelebaran pembuluh darah tersebut. Sebelumnya mohon maaf dokter kalau ada salah. Terima kasih. Nggak apa-apa, jawabannya sangat diplomatis ya. Tidak ada yang namanya hitam dan putih. Pasti kita harus lihat situasinya bagaimana. Dan benar juga untuk kasus pembuluh darah ini benar. Ada yang namanya hukum Poiseuille, saya lupa cara ngomongnya. Tapi intinya dia meneliti bagaimana efek dari perubahan diameter pembuluh darah itu terhadap aliran pembuluh darah. Nah, jadi kalau misalnya pembuluh darah kita itu melebar, terlalu lebar dan lama melebarnya, aliran darah kita yang lurus-lurus itu aja jadi agak terganggu. Jadi seperti mengalami peningkatan tekanan dan juga turbulensi. Gitu. Nah, jadi karena adanya peningkatan tekanan itu, nah kita lihat di poin kedua, karena ada peningkatan tekanan hidrostatik itu, penyebabnya apa? Kalau anggapannya cara gampangnya kalian mikir, kalau tekanannya meningkat kan jadinya dengsek-dengsekan ya di sana ya, di dalam pembuluh darah. Nah, jadinya sel endotel yang terdengsak itu anggapannya dia lebih lebar jarak-jaraknya antara endotel satu dan endotel lainnya. Jadi ada celah. Karena ada celah, dibilang namanya itu permeabilitasnya meningkat, alias zat-zat untuk lewat endotel itu lebih gampang. Nah, karena permeabilitasnya meningkat, jadinya molekul yang paling kecil dulu pertamanya seperti cairan-cairan yang ada di plasma kita, kan kita 90% terbentuk dari air ya, darahnya. Itu cairan itu bisa keluar ke namanya spasium interstitial, yaitu space yang ada di luar pembuluh darah dan di antara organ-organ, spasium interstitial. Yang mana penumpukan cairan itu akan disebut sebagai transudat. Transudat inilah penumpukan cairan di luar pembuluh darah inilah yang menjadi bengkak awal-awal pas kalian ada inflamasi. Contohnya tangan kepentok, ada kecelakaan lumayan keras. Awal-awal kan bengkaknya kecil ya, tapi lama-lama dia akan jadi gede. Nah, bengkak yang kecil awal-awal ini bisa disebabkan karena adanya cairan yang keluar
ke spasium interstitial karena transudat. Yang mana diawali dulu cuma dengan vasodilatasi aja awalnya simple, tapi kemudian diikuti dengan tekanan hidrostatik yang naik, permeabilitas pembuluh darahnya naik, akhirnya cairannya keluar. Nah, kemudian tekanan yang tinggi itu juga makin bikin pembuluh darah kita berkontraksi. Makin dia berkontraksi, makin dia dengsekan, makin dia ketarik antar satu sel dan yang lainnya. Akhirnya makin tinggi nggak permeabilitasnya. Makin naik lagi ya. Jadi molekul yang awalnya kecil cuman cairan bisa lewat, sekarang molekul yang gede-gede pun bisa lewat. Contohnya apa molekul yang gede yang ada di pembuluh darah kita? Perproteinan dan juga sel-sel. Itu sekarang bisa juga keluar ke spasium interstitial. Namanya apa? Cairan yang akan terbentuk yang bercampur dengan protein itu namanya eksudat. Ngumpulnya eksudat di spasium interstitial inilah yang menyebabkan adanya bengkak. Gitu. Kalau dikaitkan dengan tadi gejala yang kita lihat, 5 tanda kardinal inflamasi. Kenapa bisa bengkak? Jadi udah terjawab ya. Nah, sekarang kenapa bisa panas dan juga bisa merah? Kira-kira apa? Dari cerita ini kan udah kelihatan. Kenapa dia bisa merah dan panas? Coba em, Raka. Raka dan 034. Nggak kelihatan namanya di saya. Baik, sebelumnya perkenalkan dokter, saya Wahyu Rakasani dengan usia gigit air 0,9. Untuk menurut saya sendiri, kemerahan ini bisa terjadi karena akibat sel darah merah yang banyak menumpuk di posium yang terjadi di situ, dokter. Mohon maaf Hmm, jika salah, Dok. benar, benar. Benar ya, karena ada peningkatan aliran darah, yang mana aliran darah kita kan banyak RBC-nya ya, red blood cell-nya, itu akan menyebabkan tampilan warna lebih merah, jadi kemerahan. Panasnya kenapa? Masih berhubungan dengan yang hal sama. Jova, panasnya kenapa? Menurut saya, dokter, panasnya terjadi ketika penaikan permeabilitasnya itu kan menyebabkan cairannya keluar. Selain itu tuh kerja dari cairannya itu tuh juga cepat di pembuluh darah. Eh, cairannya tersebut tuh menurut saya apa namanya kerja dengan cepat yang menghasilkan panas. Selain itu ada dari eh, attraction of leukocyte-nya juga, dokter. Itu. Mohon maaf kalau salah, dokter. Nggak apa-apa, namanya juga kita diskusi ya. Jadi panasnya itu Jova udah hampir benar, tapi bukannya karena cairan yang menumpuk. Panasnya itu simply sebenarnya karena aliran darah yang meningkat juga. Jadi 11-12 sama panas. Sama merah. Aliran darah itu kan membawa panas, deh. Panas itu nanti akan dilepaskan di permukaan kulit kita, apalagi di pembuluh darah yang superficial, ya kan? Nah, kayak misalnya kalian olahraga nih, muka kalian memerah. Tujuannya tuh kenapa sih pembuluh darahnya bawa darah-darah kalian banyak ke muka jadi merah gitu pas kalian lari? Itu kan tujuannya untuk membawa darah lebih ke area yang superficial sehingga panasnya itu bisa dilepas dari tubuh. Nah, jadi ketika ada peningkatan aliran darah itu, otomatis juga selain merah tampilannya, panasnya pun akan kerasa karena peningkatan aliran darah itu. Gitu ya. Jadi, terjawab 3 gejala utama dari radang itu apa penyebabnya. Jadi kalau misalnya kalian ditanya, kalian harus tahu, oh inflamasi itu dari sisi vaskulernya yang terjadi adalah vasodilatasi. Karena dia ada vasodilatasi, tekanan hidrostatik aliran darahnya itu meningkat ke sana. Karena aliran darahnya itu meningkat ke sana, jadinya tekanan hidrostatiknya meningkat. Karena tekanan hidrostatiknya meningkat, permeabilitasnya juga meningkat. Semakin meningkat itu semua, sel endotelnya itu makin lebar lagi. Awalnya yang cuma cairan keluar ke spasium interstitial, lama-lama protein dan sel juga keluar. Jadilah merah, panas, bengkak. Nah, kalian sudah bisa sekarang ya menjelaskan dari sisi vaskuler. Sejauh ini ada pertanyaan? Tidak ada? Ada nggak ya? Izin dokter, Oh iya boleh, Golden. ya
Perkenalkan sebelumnya, nama saya Gede Golden Karang dengan NIM akhir 073. Di sini Mm-mm. Golden mau nanya dokter, untuk tadi dokter bilang di tekanan tekanan hidros, aliran darah yang meningkat itu karena vasodilatasi dokter ya? Mm-mm. Kenapa waktu dia melebar aliran darahnya tambah meningkat dokter? Kenapa nggak waktu dia vasokonstriksi aliran Mm. darahnya bisa meningkat ya dokter ya? Jadi kita ngomonginnya tuh bukan, saya ngerti maksudnya golden itu, karena kan mikirnya kalau makin lebar tekanannya turun ya gitu. Nah, tapi sekarang itu kita bukan ngomongin tentang tekanan pembuluh darah. Nah, kalau tekanan pembuluh darah, iya, waktu waktu pembuluh darahnya itu melebar, alias seperti selangnya melebar, tekanan pembuluh darahnya jadi kecil, ya kan? Nah, tapi yang kita omongin sekarang adalah aliran dari darahnya menuju ke sana, alirannya. Karena kan dia melebar permukaannya. Diameter melebar, otomatis volume yang di daerah sana banyak atau enggak? Alirannya yang ke sana. Tambah banyak dokter. Tambah banyak. Nah, nah, makanya kita bilangnya bukan tekanan pembuluh darah, tapi aliran darah menuju ke pembuluh darah yang melebar itu. Nah, itu. Ya, maaf ya kata-katanya jadi mirip-mirip, tapi memang nggak ada kata yang lain. Nah, terus kalau kita ngomonginnya tekanan hidrostatik, itu beda sama tekanan pembuluh darah ya. Tekanan hidrostatik itu kan tekanan dari airnya itu ya, dari isinya atau airnya, bukan dari tekanan jantung kita saat memompa. Nah, tapi tekanan karena volume airnya itu makin banyak di sana. Jadi tekanannya dia makin naik gitu. Dari sisi perairan yang di dalam plasma itu. Sehingga jadinya dia mendorong, mendesak keluar, bisa masuk ke spasium interstitial. Nah, beda dengan tekanan pembuluh darah yang mana mewakili tekanan ventrikel saat memompa darah. Itu berbeda. Nah, oke. Kurang lebih jelas atau enggak, Golden? Terima kasih banyak dokter. Sudah jelas Mm-mm. dokter. Siap. Nah, sekarang kita lanjut ke kejadian dari sisi selulernya. Nah, tadi kita sudah ngomongin apa yang terjadi saat apa namanya? Apa yang terjadi pada pembuluh darahnya. Sekarang kita ngomongin apa yang terjadi pada si sel, karena namanya juga ngomongin inflamasi ya. Pasti kita akan ngomongin sel-sel, terutama sel-sel imunitas kita atau sel darah putih beserta dengan berbagai macam tipe sel darah putih itu. Nah, jadi tadi saya sudah bahas sedikit, saat terjadi cedera jaringan, ada vasodilatasi, yang mana vasodilatasinya itu melebihi batas yang seharusnya dari pembuluh darah kita, dan akan merusak aliran pembuluh darah. Jadi gini ya, aliran pembuluh darah kita seharusnya seharusnya itu dia laminar nih yang paling atas. Laminar tuh maksudnya gimana? Komponen-komponen cairan yang di dalam plasma itu harusnya ada di pinggir-pinggir. Nih, di pinggir-pinggir yang dekat dinding itu adalah si cairan. Di bagian tengahnya itu baru sel-sel darah kita. Entah itu RBC ataupun white blood cell ataupun trombosit platelet, ya. Tapi ketika ada perubahan, entah itu perubahan tekanan atau perubahan diameter, akan terjadi turbulensi seperti yang digambar ini. Karena ada sedikit gangguan atau disrupsi, jadinya gimana? Jadinya sel-sel darah yang seharusnya jalan lurus di tengah, dilindungi oleh cairan di sekelilingnya itu, jadinya mereka kelempar-kelempar. Mereka mulai nempel-nempel ke dinding pembuluh darah yang terbentuk dari sel-sel endotel. Problemnya apa sih kalau terjadi disrupsi laminar flow kita sebutnya. Terjadi disrupsi dari laminar flow di pembuluh darah menjadi statik, jadi lebih statik ya, lebih lambat. Kenapa? Karena sel endotel itu mereka punya berbagai macam reseptor kan ini. Mereka tuh punya berbagai macam reseptor yang sebenarnya cocok juga sama yang ada di sel darah putih kita. Ya, kalian ngerti interaksi antara reseptor dan protein, reseptor di suatu
sel dengan protein lain di sel lain, kalian ngerti? Mereka tuh punya mekanisme lock and key. Jadi cocok-cocokan. Kalau si endotel ini punya selektin, sel kita punya selektin juga. Kalau mereka ketemu, mereka bisa nempel gitu. Mereka bisa nempel. Nah, adanya aliran statik itu bikin terjadi interaksi antara leukosit. Biasanya mereka cuma jalan di tengah nih. Jadinya walaupun walaupun si endotel punya selektin, si leukosit juga punya selektin, tapi mereka nggak nempel karena mereka nggak ketemu. Tapi di saat disrupsi aliran ini terjadi, leukositnya bisa ke pinggir-pinggir, nempel lah si selektinnya leukosit sama selektinnya endotel. Kenapa sih ini penting? Nah, supaya kalian nggak bingung kenapa kita ngomongin ini. Ini tuh penting karena ini akan menjadi gambaran kenapa sih leukosit yang awalnya cuma lewat-lewat aja, itu bisa tiba-tiba berhenti dan masuk ke mencari situs injury. Nah, itu karena ada peristiwa ini. Ya. Nah, karena ada vasodilasi itu awalnya yang disebabkan oleh produksi sekret yang dihasilkan oleh sel yang rusak, menyebabkan gangguan laminar flow, menyebabkan leukosit kita bisa nempel sama selektinnya endotel. Nah, tapi selektin ini dia itu nggak kencang ikatannya tuh. Dia itu affinity-nya rendah, alias ikatannya mereka tuh lemah. Ikatan selektinnya endotel sama leukosit itu lemah. Makanya terjadi suatu peristiwa yang namanya rolling. Jadi nempel dia di sini, tapi kan karena tetap ada aliran ya, tetap ada aliran darah, akhirnya copot. Nempel ke selektin yang lain, akhirnya copot. Tapi dampaknya apa? Dampaknya leukosit itu akan melambat. Ya kan? Yang awalnya cuma lewat jus, laminar flow cepat, tapi lama-lama akhirnya melambat dia karena selektin. Selektin ini kalau kita analogikan itu kayak polisi tidur. Ya, jadi kan karena ada polisi tidur akhirnya berhenti dikit, berhenti dikit melambat ya. Nah, gitu. Nah, kemudian yang terjadi adalah karena mereka lambat, terjadi nih interaksi sama integrin. Ada reseptor protein lain namanya integrin. Integrin ini lama-lama setelah banyak interaksi antar selektin dia jadi ikatannya tuh jadi kuat, bisa jadi high affinity-nya atau kuat. Ketika integrinnya itu berikatan, nah ini berikatan leukosit sama sel endotel, leukositnya bakal jadi stop total, berhenti dia. Peristiwa ini disebut apa? Peristiwa ini disebut yang namanya rekrutmen dari sel leukosit ke situs injury. Cara rekrutmennya gimana? Dengan cara mereka marginasi, alias karena ada turbulensi, jadinya sel-sel yang awalnya jalan di tengah, mereka mulai nempel ke samping-samping, atau mereka termarginasi ya kan? Margin kan di pinggir-pinggir. Kemudian setelah mereka termarginasi, si selektin ini akan memediasi terjadinya rolling alias melambatnya dari si leukosit. Setelah mereka melambat melalui peristiwa rolling ini, mereka akan stop total menempel via integrin yang disebut sebagai adesi. Nempel si leukosit. Nah, terus ingat nggak apa yang terjadi pada sel endotel ketika vasodilatasi? Nyambung ke yang tadi si peristiwa vaskuler. Dia ada peningkatan permeabilitas ya. Jadi antara endotel satu dengan endotel lain kan anggapannya berjarak, gampang tuh lewat. Termasuk si sel darah putih ini yang nyangkut, yang stop ini juga bisa lewat di antara sel endotel masuk ke spasium interstitial yang disebut sebagai apa? Diapedesis atau bahasa gampangnya transmigrasi. Mereka mulai nih transmigrasi masuk ke spasium interstitial, makin dekat sama situs injurinya. Setelah itu apa yang terjadi? Nah, kan mereka tersesat nih, entah mau kemana mereka di sini ya. Kita nggak tahu mereka mau kemana, udah nggak ada aliran darah atau jalur lain yang membuat mereka gampang nyampe ke tujuan mereka.
Gimana caranya mereka bisa menemukan situs injury? Nah, itu melalui peristiwa namanya kemotaksis, alias ada senyawa-senyawa yang bersifat kemotaktik, ya, seperti kemokin atau senyawa lain yang mengirim sinyal seperti penanda. Jadi mereka tuh kayak mercusuar. Kita di sini loh, di sini situs injurinya, yang menarik si sel darah putih itu menuju ke lokasi dari inflamasinya. Nah, itulah peristiwa seluler yang terjadi. Karena ada vasodilatasi, laminar flow-nya terganggu menjadi statik atau ada sedikit turbulensi. Kemudian sel darah putihnya akan termarginasi ke pinggir dan akan terjadi rolling via interaksi selektin. Setelah darah putihnya makin melambat, akan terjadi adesi via interaksinya dengan integrin. Setelah dia stop, lebih gampang dia melalui celah antar endotel menuju ke spasium interstitial dan mendapatkan sinyal dari senyawa kemotaktik menuju ke situs injury tempat di mana sel darah putih itu dibutuhkan. Gitu kurang lebih. Jelas ya? Nah, setelah itu kita bahas sebentar. Apa aja sih kemotaktik substance yang mungkin itu? Nah, kalian pasti sering dengar kemokin, leukotriene, platelet faktor, komplement sistem terutama C5, C6, sitokin, arakidonik asid dan turunannya. Nah, itu pasti kalian sering baca lah di artikel atau sering disebut di berbagai macam reaksi imunologis. Ya. Kemudian ada juga lipid atau peptide produk bakteri. Nah, kenapa ada banyak banget? Karena berbagai macam inflamasi yang disebabkan oleh berbagai macam penyebabnya, entah itu infeksi atau non-infeksi, itu akan punya kemotaktik substance-nya masing-masing. Apakah cuma satu? Belum tentu ya. Bisa aja kombinasi kemokin dan komplement sistem. Bisa aja kombinasi kemokin dan cytokine. Atau mungkin 3 diantaranya atau 4 diantaranya gitu ya. Jadi ini apa nanti yang benar berpengaruh itu akan tergantung pada inflamasi di mana, penyebabnya apa, apakah infeksi atau non-infeksi. Tapi ada berbagai macam, intinya adalah ada berbagai macam dari kemotaktik substance yang bisa memberi sinyal ke sel darah putih untuk nyampe ke situs injury. Di mana garis besar itu bisa dibagi dua. Ada kemotaktik substance ada kemotaktik substance endogen yang artinya itu dia dihasilkan oleh sel kita sendiri ya. Contohnya kayak kemokin dan kawan-kawannya. Sitokin itu kan sel kita sendiri ya yang memproduksi. Tapi dari luar pun bisa. Seperti produk-produknya bakteri itu terutama itu bisa. Ya. Nah, sekarang kita lanjut. Apakah berhenti setelah nyampe si sel darah putih di situs injury? Apakah tugasnya berhenti? Belum ya. Ini tugasnya malah baru start dari si sel darah putih. Nah, apa yang terjadi? Si sel darah putih itu harus bisa melakukan rekognisi atau mengenali. Ini tuh apa penyebab injurinya? Apakah di sini ada bakteri? Apakah ada luka? Luka itu biasanya nanti ditandainya dengan seperti yang kayak fibrinogen, sisa-sisa jaringan yang kayak gitu ya. Apakah di sini ada jamur dan kawan-kawannya? Nah, itu adalah tugas dari sel darah putih untuk mengenali. Dan kemudian dia akan melakukan penempelan ke penyebab dari injurinya tersebut. Setelah dia kenali, baru bisa dilakukan fagositosis. Contohnya seperti gambar ini, misalnya bakteri. Kita kan sudah ngomongin tentang endositosis ya. Kayaknya saya ngajar waktu itu endositosis. Nah, jadi via endositosis itu terjadi fagositosis menyebabkan menyebabkan degradasi dari penyebab nih ya, masuk bakterinya bersatu dengan lisosom terus didegradasi di sini. Terjadi degradasi atau bahasa kasarnya adalah pembunuhan dari penyebab inflamasi tersebut. Nanti yang dikeluarkan cuman sisa-sisanya aja ya yang sifatnya soluble.
Sama juga dengan gambar yang di sini. Gitu. Ya. Di mana rekognisi ini itu bisa melakukan oleh yang namanya di imunologi itu. Nanti kalian diajarin pas sudah bahas imunologi oleh APC. Ada yang tahu kepanjangannya APC itu apa? Mungkin siapa ya? Filantropi. Baik Enggak ada yang dokter, punya izin nama menjawab. lucu, Gerindra. Oh ya, boleh-boleh filantropi. Ya, Ah, silakan filantropi. Mia perkenalkan, nama saya Fansubir Islamia dengan 3 digit yang terakhir 010. Jadi APC itu antigen presenting cell atau sel penyaji antigen, dokter. Mohon maaf jika salah, dokter. Terima kasih. Benar-benar. Oh, berarti kalian udah dapat belajar tentang APC ya? Udah, benar, antigen presenting cell. Nah, kalau kalian udah belajar tentang APC, pasti kalian tahu ada beberapa APC yang memang dia profesional di mana-mana dia menjadi APC seperti dendritic cell, makrofag itu pasti dia um, apa namanya APC, tapi ada juga yang APC-APC yang tidak tipikal gitu, seperti yang contoh di sebelah sini. Dan juga ada beberapa organ yang punya APC-nya mereka masing-masing yang berbeda ya. Mungkin kalian udah bahas di bagian imunologi. Nah, kemudian dari tadi kan saya ngomongnya sel darah putih gitu kan ya. Padahal sel darah putih ada banyak. Nah, itu supaya mempermudah saya ngomongnya supaya nggak kalian bingung. Nah, jadi kita sekarang mau tanya nih, apa sih tipe leukosit yang tadi itu direkrut sebenarnya? Yang datang tuh apa sebenarnya sel darah putihnya? Nah, itu disesuaikan dengan waktu dan tipe dari infeksinya. Kalau infeksinya itu, ini khusus untuk infeksi ya. Kalau misalnya infeksinya itu bakteri, kemungkinan besar yang akan datang itu pertama adalah neutrofil. Jadi jika kalian ngecek nih kandungan darahnya di sekitar situs injuri pada saat 6 sampai 24 jam, sampai 48 jam lah maksimal, itu yang kalian akan banyak temunya itu adalah neutrofil. Neutrofil itu adalah tentara pertama itulah. Di mereka itu selalu yang nyampe pertama di lokasi, itu neutrofil. Nah, tapi neutrofil itu akan berhenti di 48 jam. Setelah 48 jam dia akan turun terus. Digantikan oleh yang namanya monosit atau makrofag. Monosit atau makrofag ini kayak tentara yang gede-gede tapi dia perlu persiapan lebih banyak buat datangnya. Nah, makanya dia datangnya agak belakangan tapi nggak lama-lama banget sih, yaitu di gelombang keduanya. Kurang lebih selama 24 sampai 48 jam mereka baru datang, tapi akan memuncak di sekitar 2 sampai 3 hari. Monosit sama makrofag ini nanti yang dia punya peran banyak dalam meregulasi inflamasi. Kenapa? Karena dibandingkan neutrofil itu nanti ketika dia sampai di sana tuh dia akan merilis zat-zat kemotaksis yang banyak. Yang ayo datang ke sini. Mereka kayak buzzer lah istilahnya. Nah, nanti monosit sama makrofag ini jadi seperti tentara yang terlatih, mereka tahu bisa mengakses situasi. Oh, sekarang cukup kemotaktiknya kita tingkatkan sitokin yang antiinflamasi, sisakan beberapa yang proinflamasi. Itu tugasnya monosit atau makrofag. Jadi dia punya fungsi yang penting untuk meregulasi apakah inflamasi ini akan dilanjutkan, apakah akan terus berlanjut sampai subakut atau kronis, atau bisa terresolusi. Itu fungsinya monosit atau makrofag. Ya. Kemudian, kalau inflamasinya itu ternyata berlanjut nih, berdasarkan keputusannya dari makrofag, baru limfosit yang akan mulai datang menjadi infeksi kronis. Atau ketika neutrofil melihat, oh ini virus nih, itu juga limfosit akan datang mulai dari awal. Karena limfosit itu punya peran khusus ya di virus, nanti bahas lebih dalam di imunologi.
Nah, tapi kalau misalnya penyebab infeksinya itu yang aneh-aneh, misalnya dari dalam diri sendiri nih, autoimun, atau mungkin ada alergi, atau mungkin ada parasit atau jamur, yang muncul pertama itu seringnya adalah eosinofil, gitu. Neutrofil tetap datang, tapi dilihat, oh ini setelah dikenali, oh ini jamur, oh ini parasit, eosinofil yang bakal datang ke sana. Dipanggil gitulah istilahnya, ya. Nah, itu 4 jenis sel darah putih utama yang berfungsi pada saat inflamasi akut. Nanti kalau sudah mulai kronis, baru datang itu sel yang keren-keren yang sering kalian baca di artikel. Sel T datang, entah itu CD4, CD8, CD19, CD31, tergantung dengan respon yang dibutuhkan. Nanti setelah itu baru datang si sel B atau plasma, ngasilin antibody itu. Nah, itu di patomekanisme radang kronis. Nanti ada waktunya kalian belajar itu. Dan biasanya akan disesuaikan sih dengan penyakit masing-masing karena responnya cukup panjang dan berbeda. Oke, sejauh ini apakah ada pertanyaan? Gimana nih? Apa nih? Oke, apakah sejauh ini ada pertanyaan? Nah, kita punya waktu 1 menit lagi, jadi saya lanjut. Pas slide terakhir. Ini kenapa gak mau lanjut? Masih ya lanjut ya, saya kira keputus. Oke, sekarang kita lanjut ke slide terakhir atau resolusi. Nah, jadi tadi kan sesuai kita lihat di tujuannya itu adalah untuk memperbaiki jaringan yang mengalami kerusakan ya. Nanti di akhir setelah makrofag mengakses apakah lanjut atau enggak, akan terjadi resolusi. Resolusinya itu apa? Entah itu resolusi sempurna, jadi penyebabnya udah semua dihilangkan, sisa-sisa damage itu udah semua diatasi, jadi resolusinya sempurna. Atau mungkin akan terjadi progresi ke radang kronis. Tadi saya udah senggol-senggol dikit. Limfositnya yang datang, dan sel-sel lain tipe B dan tipe T datang. Atau mungkin dia sembuh, tapi ternyata ada beberapa damage yang tidak bisa dihilangkan. Itu biasanya terjadi ketika ketika si neutrofil atau makrofag terlalu keras dia menyebabkan inflamasi sehingga ada sisa-sisa dari em, perangnya mereka itu. Biasanya itu terjadi fibrosis. Jadi muncul seperti jaringan ikat ya, tapi di organ-organ dalam gitu ya. Jadi resolusi itu nggak selalu sempurna. Kadang dia bisa malah jadi kronis atau menjadi penyembuhan tapi masih ada damage-nya yang sisa-sisa gitu. Ya, kurang lebih begini materi patomekanisme radang akut. Apakah sudah jelas? Ada yang mau ditanyakan? Indira. Baik dokter, sebelumnya mohon izin perkenalkan nama saya Made Indira Pramaiswari dengan NIM akhir 015. Ini saya izin bertanya dokter, sebenarnya ini agak balik lagi sih di bagian awal-awal waktu membahas di pertama kali inflamasi di respon dari pembuluh darahnya itu dokter. Jadi kan tadi sempat dibahas kalau misalnya pas habis inflamasi atau inflamasi itu terjadi, itu langsung vasodilatasi dan itu juga ada pertanyaan dari Golden tadi. Tapi sebelumnya saya sempat membaca salah satu buku dan itu dibilangnya sebelum dia vasodilatasi itu sempat vasokonstriksi sebentar dan berlangsung beberapa detik, habis itu baru tiba-tiba vasodilatasi yang nyebabin tekanan darahnya itu besar. Nah, itu apakah memang dia di semua inflamasi itu kayak pakem biasanya memang vasokonstriksi dulu baru vasodilatasi atau memang itu balik lagi ke apa penyebab inflamasinya gitu ya dokter? Terima kasih dokter. Terima kasih pertanyaannya Indira. Bagus ya pertanyaannya. Nah, tapi sebenarnya penyebab vasokonstriksi itu tuh juga macam-macam. Nah, tergantung nih kita bahasnya apa. Yang Indira baca itu kemarin apa?
Oh, kalau tentang indera baca kondisi itu apa. gimana dokter? Di kondisi apa? Mungkin kita bisa assess situasinya sesuai dengan kondisi masing-masing kalau saya tahu secara spesifiknya. Oh, ini saya bacanya kebetulan memang di bab di radang akutnya juga dokter. Jadi dia juga nggak ngejelasin eh, inflamasi atau infeksinya itu spesifiknya seperti apa. Hmm. Oke, jadi karena Indira juga nggak belum karena juga bahasnya itu tidak secara spesifik ya sumbernya itu. Jadi memang ada beberapa kasus itu yang menyebabkan vasokonstriksi, tapi itu tidak seumum vasodilatasi. Mm-mm. Jadi untuk beberapa mungkin mereka melihatnya levelnya level level organ, level jaringan, semisal iskemia tadi. Iskemia itu kan adanya kekurangan oksigen ya menuju ke jaringan tertentu. Awal-awalnya itu memang karena patofisiologi dari iskemia sendiri itu adalah kekurangan oksigen. Jadi di sana itu dari awal memang terjadinya sudah vasokonstriksi. Dan untuk membalikkan itu menjadi vasodilatasi juga enggak sesimpel itu. Jadi tanda-tanda inflamasinya tetap sudah muncul dari awal walaupun dia masih dalam vasokonstriksi. Dan didefinisikannya, dideskripsikannya tetap vasokonstriksi dulu kan awalnya yang terjadi. Nah, itu contoh satu untuk iskemia. Dan kondisi-kondisi lain, misalnya kita lihat kondisi di level organ ya, misalnya ada serangan jantung, awal-awalnya vasokonstriksi juga, tapi kita lihatnya di level organ. Nah, jadi macam-macam sih sebenarnya ya, bisa sih vasokonstriksi dulu awal, tapi biasanya singkat dan kasus-kasus tertentu aja. Lebih umum itu di vasodilatasi yang terjadi. Mm-mm. Dan kayaknya kalau yang dari indera baca kan juga vasokonstriksinya ringan ya, kemudian diikuti dengan vasodilatasi. Nah, jadi peristiwa panjangnya untuk pemanggilan sel dan kebocoran itu lebih sering terjadi kalau misalnya dia di vasodilatasi. Gitu sih setahu saya. Atau mungkin juga karena dia kondisi-kondisi tertentu yang mediatornya itu berbeda. Mungkin mediatornya bukan histamin, NO, dan prostaglandin awalnya. Mungkin mediatornya itu yang lain-lain. Contohnya apa yang bikin vasokonstriksi ya? Kayaknya yang kayak TNF alfa, endothelin tuh yang kayak gitu tuh awal-awal aja bikin vasokonstriksi sebentar gitu. Tapi nanti kemudian akan dihasilkan juga histamin karena histamin itu kayak hallmarknya dari inflamasi. Kalau kalian baca inflamasi pasti banyak nyebutin histamin, itu efeknya pasti nanti jadinya vasodilatasi lagi. Nah, jadi kembali lagi tiap penyakit, tiap kondisi pasti tidak bisa disamakan ya, pasti punya mekanismenya masing-masing. Kalau kita lihat secara umum, kita generalisasi, amannya kita bisa bilang yang terjadi vasodilatasi. Tapi kalau misalnya pertanyaannya adalah bisa atau enggak vasokonstriksi di awal? Bisa, tapi disesuaikan lagi dengan kondisinya, disesuaikan lagi ngelihatnya di level organ juga atau enggak, lihat juga mediatornya itu dia apa, mungkin bukan histamin, NO, dan prostaglandin gitu. Jadi nanti misal udah mau fokus ke kasus satu, ntar kita bisa bahas bareng-bareng lagi. Gitu. Gimana Indira? Nggih, udah aman dokter. Terima kasih banyak dokter. Ya, boleh-boleh. Yang lain ada lagi yang mau pertanyaan? Kalau tidak ada, nggak apa-apa. Nanti em, semisal ada pertanyaan, bisa chat saya aja langsung atau bisa lewat kortinya juga ya. Oke, terima kasih banyak adik-adik karena sudah hadir di kelas. Mau ada dokumentasi? Dokter, sebelumnya izin untuk melakukan dokumentasi dokternya. Oke.